Francisco Saragi, dan di sini saya akan membuat sebuah video penjelasan tentang biaya energi listrik, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah ekonomi tenaga listrik. Di sini akan saya langsung mulai. Di sini saya akan terkhusus menjelaskan tentang komponen utama biaya energi listrik. Nah, komponen biaya energi listrik ini, biaya energi listrik terdiri dari berbagai komponen yang mencakup investasi awal, biaya operasional, serta biaya tambahan yang timbul selama masa operasional pembangkit listrik. Nah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu investasi awal. Investasi awal merupakan biaya yang harus dikeluarkan sebelum pembangkit listrik dapat beroperasi. Investasi awal itu ada 3 poin utama. Yang pertama itu biaya tanah dan pembangunan, kemudian biaya peralatan dan mesin, dan yang ketiga itu biaya pemasangan dan perancangan. Kemudian kita lanjut ke biaya operasional pemeliharaan. Pemeliharaan setelah pembangkit listrik mulai beroperasi, biaya operasional dan pemeliharaan menjadi faktor penting dalam keberlanjutan penyediaan listrik. Biaya ini meliputi 4 poin utama. Yang pertama itu bahan bakar, yang kedua pemeliharaan rutin, yang ketiga biaya operasional, dan yang keempat penyimpanan dan manajemen bahan habis pakai. Yang ketiga, biaya tambahan. Selain biaya utama, terdapat juga beberapa biaya tambahan yang harus diperhitungkan dalam penyediaan energi listrik. Di antaranya yang pertama itu pajak dan asuransi, kemudian bunga modal, terakhir itu biaya penyusutan. Berikutnya, struktur biaya energi listrik. Struktur biaya energi listrik terdiri dari berbagai komponen yang menentukan besaran tarif yang harus dibayarkan oleh konsumen. Komponen-komponen ini mencakup tarif dasar listrik, biaya beban daya, pajak penerangan jalan, biaya meter pemakaian listrik, dan biaya penormalan beban. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu tarif listrik atau TDL, kemudian biaya beban daya atau BBD, pajak penerangan jalan atau PPJ, biaya pemeliharaan listrik atau BMPL, dan yang terakhir biaya penormalan beban atau BPB. Kemudian beban dan keandalan sistem. Variabilitas beban dalam sistem tenaga listrik merujuk pada fluktuasi konsumsi energi yang berubah sepanjang waktu. Beban ini dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat, beban industri, serta aktivitas komersial. Pertama, beban variabel. Ketika beban listrik mengalami fluktuasi, efisiensi pembangkit listrik dapat menurun. Hal ini mengakibatkan peningkatan konsumsi bahan bakar yang pada akhirnya peningkatan biaya per kWh energi listrik. Kemudian pembangkit cadangan. Untuk memastikan keandalan sistem tenaga listrik, diperlukan pembangkit cadangan. Pembangkit ini berfungsi sebagai penyedia daya tambahan dalam kondisi darurat atau ketika permintaan listrik melonjak. Kemudian pembagian biaya tetap dan variabel. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tetap ada meskipun jumlah energi listrik yang diproduksi berfluktuasi. Ada tiga biaya tetap. Yang pertama itu biaya investasi modal. Kedua, biaya administrasi dan manajemen. Yang ketiga, biaya depresiasi alat. Kemudian yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel bergantung pada jumlah energi yang disediakan. Semakin banyak energi yang diproduksi, semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan. Ada 3 juga biaya variabel. Pertama itu biaya bahan bakar, kemudian biaya pemeliharaan dan perbaikan, yang terakhir biaya operasional langsung. Kemudian dari perbedaan jenis pembangkit listrik. Biaya energi listrik sangat dipengaruhi oleh jenis pembangkit listrik yang digunakan. Di sini ada beberapa pembangkit listrik yang
akan saya paparkan. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. PLTD memiliki biaya investasi awal yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis pembangkit lainnya. Namun biaya operasionalnya jauh lebih tinggi karena bahan bakar minyak yang digunakan memiliki harga yang fluktuatif dan cenderung mahal. Kemudian yang kedua, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. PLTU memiliki biaya investasi awal yang lebih tinggi, terutama karena infrastrukturnya yang lebih kompleks dan kebutuhan bahan bakar berupa batu bara. Namun biaya operasionalnya lebih rendah dibandingkan dengan PLTD karena batu bara relatif lebih murah dibandingkan bahan bakar minyak. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga air. PLTA memiliki biaya investasi yang sangat tinggi karena pembangunan bendungan dan infrastruktur pendukungnya. Namun biaya operasionalnya jauh lebih rendah karena tidak memerlukan bahan bakar. Kemudian yang keempat, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dan pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. PLTS dan PLTB juga memiliki biaya investasi yang tinggi, terutama untuk panel surya, turbin angin, serta sistem penyimpanan energi. Namun biaya operasionalnya sangat rendah karena hanya mengandalkan sumber energi alami yang tidak memerlukan biaya bahan bakar. Kemudian estimasi biaya penyediaan energi listrik ke konsumen. Estimasi biaya penyediaan energi listrik merupakan langkah penting dalam menentukan tarif yang wajar bagi konsumen, serta memastikan keberlanjutan operasional perusahaan listrik. Estimasi ini dapat dihitung menggunakan rumus dasar seperti dalam gambar ini. Biaya per kWh-nya sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel dibagikan total energi yang dihasilkan atau KWH. Biaya tetap mencakup investasi awal untuk infrastruktur, biaya pemeliharaan dan pajak, sedangkan biaya variabel terdiri dari harga bahan bakar, biaya pemeliharaan pembangkit, serta biaya distribusi listrik ke pelanggan. Listrik juga harus mempertimbangkan depresiasi aset dan biaya cadangan daya guna menjaga stabilitas pasokan listrik. Sebagai contoh, jika total biaya tetap dan variabel suatu pembangkit adalah 10 miliar per bulan dan jumlah energi yang dihasilkan sebesar 50 juta kWh, maka biaya produksi listrik per kWh dapat dihitung seperti pada gambar berikut, yaitu 10 miliar per 50 juta kWh, yaitu sama dengan Rp200 per kWh. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya energi listrik. Ada beberapa faktor yang memengaruhi biaya energi listrik. Yang pertama yaitu daya terpasang, kemudian golongan pelanggan, pemakaian energi listrik, lokasi, kebijakan pemerintah. Baik, mungkin demikian yang bisa saya paparkan sedikit tentang biaya energi listrik.